pandemi ini Tuhan, tapi kami tetap memuji Engkau. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Dan pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan adalah firman-Mu yang boleh menolong kami, menopang kami, mengajarkan kami supaya kami tetap hidup di dalam Tuhan, sehingga iman kami terus bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, kita akan membuka firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-35. Yohanes 6 ayat 25 sampai dengan ayat ke-35, demikian firman Tuhan. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan memberi hidup kepada manusia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah Yesus adalah roti hidup. Atau Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Kita mau melihat mengapa Yesus mengatakan bahwa Dia adalah roti hidup. Bapak Ibu, mari kita melihat bagaimana roti dan pentingnya roti dalam kehidupan manusia, ya. Roti itu adalah makanan pokok dan penting bagi manusia. Jadi roti itu sama dengan kita pada saat ini, makanan sehari-hari. Kalau kita nggak makan roti, maka kita bukan tidak bisa hidup, ya. Karena ada banyak orang saat ini tidak makan nasi, ya kan? Ada katanya diet gitu, diet supaya nggak kolesterol, supaya karbohidratnya nggak terlalu tinggi, sehingga orang nggak makan nasi. Tetapi itu diganti, ya kan? Diganti dengan makanan pokok lainnya, misalnya mie, roti, seperti itu, ya. Nah, roti itu sangat penting karena makanan itu untuk pertumbuhan dari kehidupan kita. Yang kedua, ya, roti itu setiap hari itu dikerjakan. Bagi orang Israel, bahwa roti itu tiap-tiap hari dibuat, ya, dibuat. Di situ ada yang membuatnya khusus para perempuan, ya. Laki-laki bekerja, dan yang membuat roti, membuat makanan di rumah itu adalah istri dan anak-anak perempuan. Dan roti itu selalu segar, gitu ya.
karena tiap-tiap hari dimakan. Walaupun memang roti di sana itu ada tahan juga ya, tahan lama karena dibakar begitu, nggak seperti kita nasi besok sudah basi. Tetapi di dalam kehidupan orang Israel, roti itu ada tahan lama, tetapi tidak artinya tidak bisa terus menerus begitu ya, dan mereka selalu makan yang segar. Nah, kegunaan roti bukan hanya untuk pribadi, saudara. Kegunaan roti juga diberikan kepada orang yang mengadakan perjalanan yang jauh. Di situ dalam Kejadian ya. Jadi setiap orang mau berangkat pergi jauh, mereka selalu disediakan roti. Sama seperti kita di bangsa Indonesia ya. Kalau kita mau berangkat pergi jauh kan kita sediakan makanan ya. Saya pernah 3 tahun yang lalu pulang ke Medan, lalu oma katakan, Mary nanti singgah ke rumah ya, saya buatkan bruder gitu kan, untuk sarapan pagi, karena kami jalan darat. Nah itu untuk berpergian seperti itu, kita mempersiapkan. Dan yang terakhir saudara, di situ roti juga diberikan kepada orang-orang asing ya, orang-orang asing yang melintasi negeri. Jadi roti itu digambarkan perbuatan baik saudara ya. Kalau ada orang asing datang, saudara ingat waktu Abraham ya kedatangan 3 tamu ya kan, lalu Abraham bilang, oh sebentar singgah dulu ke rumah kami, saya akan menyediakan roti, seperti itu. Jadi roti itu juga dipersembahkan untuk orang lain atau orang asing yang bertamu ke rumah kita. Nah, ini adalah kegunaan dari roti. Intinya saudara, bahwa roti itu begitu penting untuk kehidupan kita, kesehatan kita. Tapi ada juga orang berpikir roti itu adalah untuk menahan lapar, seperti itu ya, hanya untuk menahan lapar. Maka Yesus katakan di situ bahwa Dia mempersembahkan, memberikan dirinya supaya mereka tidak lapar dan haus. Ya, kita lanjutkan lagi. Ya. Nah, jadi saudara, saking pentingnya roti ini ya, betapa pentingnya. Tadi ada yang sudah saya katakan, orang berpikir bahwa roti itu untuk kesehatan, makanan itu untuk pertumbuhan jasmani. Tapi ada orang juga berpikiran bahwa makanan itu hanya untuk isi perutnya ya, untuk isi perutnya. Supaya apa? Supaya dia nggak lapar, supaya dia nggak mati, seperti itu. Karena itu ada banyak orang ya yang mencari roti itu menjadi prioritas dalam hidupnya. Jadi roti itu menjadi pokok utama. Makanan itu, kebutuhan sehari-hari adalah menjadi pokok utama. Dan semua orang mencarinya. Semua orang mencarinya, termasuk saudara dan saya. Pagi hari kita bangun, lalu kita bekerja. Untuk apa? Untuk kita mencari nafkah. Kadang ya, kalau kita berpikir, jarang loh orang yang bilang begini, kamu bekerja pagi-pagi untuk apa? Saya mau berkarya. Jarang gitu ya kan? Kamu mau apa? Saya mau supaya menolong orang lain. Jarang saudara. Kalau ditanya, saudara kenapa saudara bekerja? Mencari nafkah. Pekerjaan seorang ayah itu mencari nafkah. Nafkah itu berarti kebutuhan hidup kita, ya kan? Kebutuhan hidup kita. Sehingga semua orang mencari makanan itu, mencari roti itu, bahkan menjadi prioritas dari segala sesuatu. Dari segala sesuatu. Orang mau buat apa saja, ya. Kadangkala ada orang yang sampai menipu, ada orang sampai mencuri, itu karena memang dia sangat membutuhkan, begitu ya. Lalu yang ketiga, makanan itu sudah menjadi kepuasan hidup. Kalau tadi yang kita lihat roti tadi ya, kegunaan roti, dia banyak kegunaannya. Tapi karena sudah menjadi prioritas dari hidup manusia, sehingga makanan ini menjadi kepuasan gitu. Bukan lagi menjadi hal yang pokok dan penting, tetapi menjadi kepuasan.
Makanya kalau kita lihat di Facebook, Instagram, dan dimanapun, kalau orang sudah memposting makanan yang mewah, itu rasanya puas, begitu ya kan? Puas. Apakah lagi kalau di restoran mewah begitu ya? Ayo foto-foto, jangan lupa begitu. Itu menjadi sebuah kepuasan ya, menjadi kepuasan hidup. Padahal Tuhan mengajarkan bahwa cukupkanlah, ya kan, doa Bapa kami. Tapi berkembang bukan hanya cukupkanlah, itu menjadi sebuah kepuasan. Kalau misalnya dia nggak makan yang enak, dia rasa nggak puas. Padahal kepuasan itu merusak dirinya kan, apalagi PPKM ya, kita nggak kemana-mana terus kita makan enak-enak, yang ada penyakit kolesterol bertambah, darah tinggi naik ya kan, semua bertambah seperti itu. Nah saudara, yang keempat bisa saya nggak lihat ini, yang keempat tolong. Nggak bisa di ini, oke ya, baik. Kita lanjutkan. Jadi itu intinya adalah bahwa manusia sudah tidak bisa lagi lepas dari makanan itu, saudara. Manusia tidak lagi bisa lepas dari kepuasan hidup. Semua pekerjaannya mengarah kepada kepuasan hidup. Maka kalau kita ingat khotbah yang lalu, minggu yang lalu, mereka datang kepada Yesus bukan untuk melihat tanda, katanya kan. Untuk apa? Untuk mau makan dan minum. Karena mereka mau dipuaskan. Enak banget nih, nggak kerja bisa 3 hari kita makan seenak-enaknya. Jadi mereka mengalami kepuasan seperti itu ya, disediakan ya. Sehingga mereka tidak lagi memprioritaskan bahwa Yesus ini datang untuk apa begitu. Mereka hanya melihat, dan itu juga dikatakan Yesus di ayat 25 ya. Ini kejadiannya Tuhan sudah memberi makan 5.000 orang, tapi Yesus itu terus dikejar gitu kan. Mereka bilang, "Rabi, bila mana engkau di sini?" Dikejar terus. Karena apa? Bisa memberi makan begitu. Ya. Lalu Yesus bilang bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang gitu ya. Jadi ada kepuasan. Begitu mereka merasa enak, merasa puas, merasa enak banget ini, ikut Yesus nih enak banget nih ya. Bisa diberkati gitu loh, bisa makan sampai dikejar-kejar saudara ya. Makanya kita kalau berpikiran tentang mencari Yesus itu harus ditanyakan, mencari Yesus dalam hal apa, saudara? Karena 5.000 orang itu mengejar juga ya, mencari Yesus dengan segenap tenaga mereka. Hanya untuk apa? Kepuasan mereka. Nah, kita lanjut, saudara. Tetapi Yesus melihat itu. Jadi roti itu sangat penting, saudara. Makanya Yesus katakan, akulah roti hidup. Ya. Yesus mau menggambarkan kegunaan dari roti itu, pentingnya roti itu. Maka Yesus menggambarkan dirinya bahwa dia adalah roti itu. Yesus katakan, kamu jangan bekerja untuk hal-hal yang duniawi. Roti yang bisa binasa kamu kejar. Tetapi Yesus menawarkan dirinya ya. Yesus mengatakan kepada semua orang bahwa akulah roti hidup. Karena apa? Karena dirinya, yaitu roti itu, memberikan kehidupan yang tidak berakhir gitu ya. Tidak berakhir. Dan roti yang di dalam diri Yesus itu tidak membuat lapar lagi, tidak dapat binasa. Yesus mau katakan bahwa hal-hal yang membinasakan saja kamu kejar. Maka Yesus katakan, jangan bekerja untuk makanan yang membinasakan. Artinya saudara, bukan Yesus melarang kita,
bukannya Yesus melarang pengikutnya untuk tidak bekerja. Tidak seperti itu ya. Bekerja itu penting, saudara. Penting. Tetapi saudara harus memahami bahwa pekerjaan surgawi itu lebih penting dari makanan dan minuman yang tidak kekal ini. Kenapa? Karena orang-orang di situ hanya memikirkan makanan jasmani. Sampai mereka buta, bukan buta huruf, saudara. Buta akal, buta pengertian bahwa mana yang lebih penting, mana yang lebih pokok dalam kehidupan kita. Maka Yesus katakan kepada mereka bahwa bukan pekerjaan itu sehingga saudara semua menjadi hamba Tuhan, tidak. Tetapi saudara harus tahu bahwa pekerjaan surgawi itu jauh lebih penting daripada makanan dan minuman. Karena itu kita harus mengubah konsep kita. Ketika kita mau mengikut Kristus, kita harus mengubah. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, tapi kita mengubah konsep kita bahwa untuk apa kita bekerja. Nah, saudara, setiap orang untuk memahami ini agak susah, saudara. Agak susah. Memahami dan percaya bahwa Yesus itu adalah roti hidup itu agak sulit. Jadi untuk kita mendapatkan roti hidup itu, seseorang itu harus percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Tapi nggak hanya itu, saudara. Karena kalau saya katakan bahwa kita semua percaya di sini, kita semua percaya, saudara. Percaya. Tetapi kepercayaan itu bagaimana, Bapak? Kita belajar dari Paskal. Paskal ini seorang seorang ilmuwan, saudara. Dia seorang ilmuwan, ya. Dia mencari Tuhan dan dia mendapatkan. Dia katakan bahwa adalah baik untuk menjadi lelah, ya, dan frustasi dengan pencarian yang sia-sia untuk kebaikan, sehingga seseorang dapat mengulurkan tangannya kepada penebus. Artinya apa, saudara? Kalau saudara, ya, menemukan hidup saudara dalam keadaan lelah, ya kan, keadaan putus asa, disitulah saudara akan menemukan Kristus. Tapi kalau kehidupan kita, ya, merasa nyaman, ya, pekerjaan kita merasa nyaman, kita masih dengan kemampuan kita bekerja karena kehebatan kita, saudara tidak akan pernah menemukan Kristus. Tetapi ketika saudara menemukan titik kelelahan, disitulah saudara menemukan Kristus. Karena apa? Karena saudara tidak lagi berdaya. Saudara akan mencari Tuhan. Saudara akan mencari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Kalau kita lihat pandemi saat ini, ya, semua orang mencari Tuhan. Ya kan? Semua orang mencari Tuhan. Kadang-kadang kalau ada orang yang ke gereja aja biasa-biasa, gitu kan, berdoa saja tidak pernah, lalu mengatakan shalom saja nggak pernah terdengar. Lalu dia berkata bahwa ibadah itu di masa pandemi, ya, ibadah itu penting. Kita harus beribadah. Saya kira saya harus bertepuk tangan begitu memuji Tuhan, ya. Artinya apa? Ini orang yang udah bertobat enggak ya, gitu ya. Bilang salam aja enggak pernah doa, enggak pernah ibadah, jarang-jarang. Tapi di masa pandemi dia mengatakan kita harus ibadah. Saya kira malaikat surgawi juga bertepuk tangan, saudara. Karena apa? Saya berpikir bahwa dia menemukan titik kelemahan.
Siapa sih yang tidak lemah pada saat itu? Siapa yang tidak pernah khawatir saat ini? Bukan hanya kesehatan saudaranya, soal makanan dan minuman, PPKN tidak bisa kerja, ya. Para pengusaha juga yang kaya-kaya itu mengalami stres, ya. Udah penyakit yang ditakuti, pekerjaan lagi, makan minum lagi, satu-satunya yang dicari adalah Tuhan. Nah, di sini Paskal mengatakan, kalau saudara tidak pernah menemukan kelemahan diri saudara, saudara tidak pernah membutuhkan Tuhan. Kalau kita tidak merasa bahwa kita ini adalah orang yang tidak punya kekuatan, maka saudara tidak pernah menemukan Tuhan. Karena seseorang menemukan Tuhan adalah ketika dia mengalami kelemahan-kelemahan dan keputusasaan. Maka Yesus berkata, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepuasan, kelegaan. Jadi orang-orang yang berputus asa, orang-orang yang mengalami kelemahan, orang-orang yang meminta pertolongan kepada Tuhan, ya, meminta pertolongan kepada Tuhan, maka dia akan menemukan roti hidup itu. Bapak Ibu, kita bisa ngecek, ya, atau kita bisa bertanya, mungkin jemaat bisa bertanya satu sama lain. Kenapa orang itu bisa setia kepada Tuhan? Kenapa orang berlelah-lelah bergereja? Kenapa orang berlelah-lelah untuk melayani Tuhan di gereja? Saudara bisa membuktikan sendiri, bertanya kepada orang-orang di sekitar saudara. Pasti hampir semua akan bersaksi tentang pergumulan hidupnya. Ya, waktu itu suami saya di penjara, iya gitu ya. Lalu ditanya lagi, sama seperti kemarin kami nonton kesaksian dari salah satu artis, anaknya Idris Sardi, ya Bang? Siapa tuh? Lukman Sardi. Mereka bersaksi, istrinya ragu-ragu kalau dia apa benar ini teman hidup. Tapi dia betul-betul bergumul dan setia. Dia katakan, waktu istri saya mau melahirkan kritis dan tidak bisa tertolong, saya tahu hanya Tuhan yang mampu. Karena apa? Istrinya kritis waktu saat melahirkan, gitu ya. Harus masuk ICU. Bayangin saudara, kami mengalami satu keluarga dari Bang Jondri, juga dari keluarga mama saya, meninggal pada saat mau melahirkan, gitu, karena masa kritis. Nah, Lukman Sardi sudah mengatakan bahwa saya betul-betul bergumul dan saya mengatakan bahwa saya harus setia kepada Tuhan. Karena dia tidak bisa menemukan jawaban dari dokter maupun dari dalam diri. Maka pandemi ini saudara, ada dua makna di dalam masa pandemi. Yang pertama adalah Yesus sedang mengajarkan supaya kita tidak takut dalam hal apapun, karena kita mengalami kegentaran. Yang kedua, Yesus mau mengatakan bahwa pertolongan kita hanya di dalam Tuhan. Seperti itu. Karena Yesus ingin membawa kita. Karena apa saudara? Karena kita manusia sudah jauh dari Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, makanan yang begitu penting untuk kesehatan, untuk kebutuhan hidup, menjadi kepuasan. Maka ada orang, jangan salah Bapak Ibu, kalau ada orang bekerja terus menerus, itu bukan karena dia mau mencukupi hidupnya,
Bisa saja dia sudah cukup, tapi dia memuaskan seluruh hasrat hidupnya. Untuk kekayaan mungkin, untuk pengetahuannya mungkin. Karena itu Bapak Ibu, untuk saudara bisa menerima Yesus sebagai roti hidup, kita harus menemukan titik kelemahan kita di mana. Jangan Anda dan saya mengandalkan diri kita. Dan orang-orang yang menemukan titik kelemahannya, mereka akan datang kepada Kristus. Dan mereka akan mengatakan bahwa pekerjaan Allah adalah jauh lebih penting daripada apapun. Itu yang dikatakan Yesus. Orang-orang itu bertanya, pekerjaan apa? Begitu ya. Mereka kok tertarik banget tuh dengan perkataan Yesus ya. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami melihatnya percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Seperti itu ya. Tetapi Yesus katakan, kau harus menerima aku sebagai roti hidup, baru engkau bisa melihat dan percaya, dan kau mengikut aku dengan sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu, di sini bagaimana kita mau percaya makna kepercayaan yang dikatakan oleh Kristus. Jadi Bapak Ibu, menyenangkan hati Tuhan itu bukan datang dari pekerjaan kita. Menyenangkan hati Tuhan adalah datang dari kepercayaan kita. Makanya saya katakan, ketika saudara dan saya percaya sungguh-sungguh kepada roti hidup itu, berharap dan dia adalah yang terpenting dalam hidup kita, maka disitulah lahir semua kepercayaan yang sungguh-sungguh. Dikatakan di situ kita harus mengklaim ya, dalam doa kita bahwa dia adalah anak Allah. Kita harus percaya bahwa dia adalah utusan Allah, bahwa dia adalah penyelamat, dan yang paling terpenting bukan lagi perut kita, kebutuhan kita, tetapi yang terpenting adalah keselamatan kita dan keselamatan bagi banyak orang. Yang kedua, menerima Yesus berarti memberikan kendali atas seluruh hidup kita. Karena tadi kita sudah merasa tidak mampu, saudara, maka kita menyerahkan seluruh keberadaan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita tidak lagi ngoyo, kita tidak lagi merasa harus, tapi semua ke dalam tangan Tuhan. Dan yang ketiga, percaya berarti kita menyerahkan kehendak kita, keinginan kita, rencana kita, dan seluruh kelemahan kita, termasuk waktu kita dari waktu ke waktu. Nah, yang paling tidak bisa kita lakukan adalah yang keempat, saudara. Tapi ketika kita percaya, kita harus berkomitmen kepada Tuhan, berjanji untuk hidup di dalam Tuhan, dan biar Tuhan yang membimbing kita, mengarahkan kita, dan kita mau mengikut Dia dalam pekerjaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mau menantang Bapak Ibu. Siapakah saat ini yang bisa mengendalikan hidupnya dengan masker ini? Ya. Tidak ada, saudara. Tidak ada orang yang bisa mengendalikan dengan masker. Walaupun kita menjaga. Saya bukan mengatakan saudara nggak pakai masker. Saya pun ya pakai masker. Mau keluar rumah saya pakai masker. Kalau masuk ke dalam harus cuci tangan. Itu peraturan di dalam rumah kami. Karena satu orang kena, semua kena. Kadang-kadang lupa.
Saya kalau Bang Jondi sudah pulang kerja, saya bilang apa? Cuci tangan dulu. Nggak boleh ke kamar. Itu peraturan. Nggak boleh buka apa ini? Ya, nggak boleh buka apa namanya pintu kamar mandi, ya kan? Harus di wastafel gini. Karena apa? Nanti kamu pas pencet itu lift, lalu pencet, pegang di kamar mandi. Lalu orang pegang lagi, ya kan? Jaga-jaga saja, gitu. Jadi pokoknya langsung masuk ke wastafel, gitu kan? Cuci tangan baru bisa ngobrol sama orang. Nah itu peraturan kami di rumah. Nggak boleh dilupakan. Satu sama lain harus saling ingatkan. Kalau misalnya Pipin juga gitu, sudah cuci tangan belum? Sudah, ya baru, gitu ya. Nah, tapi itu pun tidak bisa mengendalikan hidup kita, saudara. Kita semua kaget, Bapak Ibu. Ini yang terakhir, Bapak. Semua kaget karena apa? Semua dengar berita, ya. Berita kematian dari kepala rumah sakit Sutomo. Kepala rumah sakit loh. Dia mungkin sudah profesor, saudara, dokter atau profesor. Divaksin 2 kali kemungkinan. Kita nggak tahu, dia memang nggak bilang dia vaksin 2 kali ke apakah. Tapi dia dokter loh, saudara. Ternyata dia meninggal karena COVID. Jadi tidak ada yang bisa mengendalikan. Kita hanya bisa menjaga. Saya waktu dengar itu, waduh, ngeri banget ya, gitu ya. Dokter, kepala rumah sakit lagi, ya kan? Kan kita kadang-kadang berani, kalau sakit, minum ini, makan ini, itu ini minum bir brand. Ya dia lebih tahu ya. Dia lebih tahu, dokter itu lebih tahu. Makanya kembali lagi kita menyerahkan kepada Tuhan. Saat ini saya bukan nakutin, saudara, bukan aku nakutin, berarti nggak ada gunanya vaksin, bukan begitu, saudara. Artinya kita menjaga, kita divaksin, menjaga, kita cuci tangan, jaga jarak, tapi yang lebih penting adalah saudara menyerahkan kendali hidup saudara kepada Tuhan Yesus, sehingga ketika kita tidak disangka-sangka, kita sudah jaga semua, kita sudah percaya kepada Tuhan. Itu yang mau diajarkan kita, supaya kita tetap berpegang teguh kepada janjinya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap yang prioritas adalah Kristus. Sehingga mari kita semangat berdoa, mari semangat melayani Tuhan, sekalipun lewat Zoom, ya. Terima kasih untuk para pengurus di sini, ya, yang sudah memulai kita dengan Zoom ibadah. Semua jemaat, mari. Saya sebagai hamba Tuhan, saya